dari Borneo Exotic Pet. Borneo Exotic Pet. Inilah pemenang the best of the best gecko di Reptile United 2002. Oke, pemenangnya dimenangkan Borneo Exotic Pet di kategori A6 Open Leopard Gecko Albino. WN ini dia baik banget. Belum pernah ketemu, belum pernah beli juga. Iya bener. Saya cuma ngomong gitu, dimintai alamat langsung dikirim. Oh ya, gimana ceritanya kok yang orang Samarinda yang jauh dari segala macam, temen geckonya juga nggak ada di Samarinda, tapi bisa betah main gecko dari yang 10-11 tahun lalu ya? Iya benar. Mau sampai kapan hobi kamu ini habisin duit? Kembali lagi di channel Prova Reptile. Setelah pada video kemarin, Prova ngajak kalian buat jalan-jalan dan kepoin bareng kontes Leopard Gecko. Pada kali ini, Prova akan mengajak Grand Championnya langsung untuk ngobrol-ngobrol bareng. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ikutin keseruannya. Oke, kita kenalan dulu nih bagi teman-teman yang belum tahu. Ini kita lagi bersama dengan siapa nih? Namanya siapa kok? Nama saya Hansen. Dengan Hansen dari farm geckonya? Dari Borneo Exotic Pet. Borneo Exotic Pet. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Koko Hansen ini merupakan salah satu breeder gecko yang asalnya dari Samarinda. Ya benar. Nah, bisa nggak ceritain sedikit pengalamannya gimana awal mula mengenal gecko? Sedangkan kan Samarinda ini jauh nih dari Pulau Jawa yang notabene-nya gecko ini pertama kali masuk ya di kisaran Pulau Jawa. Ya benar. Gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya pas itu waktu saya masih kelas 1 SMP. Oke. Jadi pas liburan sekolah ada teman saya yang ke Jakarta. Nah pas di Jakarta dia beli gecko. Jadi pas dia balik ke Samarinda dia bawa gecko. Habis itu saya pas main ke rumahnya. Oh iya. Ya saya lihat itu gecko. Tertarik tuh akhirnya? Awalnya belum. Oh belum? Ya. Udah lihat tapi belum tertarik? Awalnya saya olok-olokin dia. Kamu ngapain cicak dipiara? Iya. Ya. Dan saya juga nggak berani pegang. Oke. Nah setelah itu karena saya sering main ke rumahnya, beberapa kali saya lihat akhirnya tertarik dan memberanikan diri untuk pegang. Tertariknya tuh apa? Penasaran atau dari warnanya atau gimana? Kok dari awalnya penasaran. Kan gak seneng tuh? Yang bikin penasaran tuh apanya tuh? Penasaran, kan soalnya teman sering-sering pegang. Oh Jadi penasaran juga pengen rasain pegang. Oke. Akhirnya pegang. Akhirnya coba pegang dulu tuh pertama. Itu kelas 1 SMP? Iya, dari 1 SMP. 1 SMP berarti kisaran kira-kira berapa tahun lalu ya? Mungkin sekitar 11 tahun lalu. 11 tahun lalu tuh ya? Oke, udah lama banget tuh. Terus akhirnya beli gecko pertama, cara taunya di mana? Kan di Samarinda nggak ada yang jual dong berarti? Ya bener. Temennya kan tahu dari Jakarta ya, itu bawahnya ya? Awalnya cari-cari di Kaskus. Oke, di Kaskus ya. Untuk teman-teman yang nggak tahu, Kaskus itu zaman dulu itu forum mirip kayak sosmed gitu juga ya, cuman versi forum. Ya. Dia dari website, kalau kita masuk dalamnya tuh ada forum, ada jual belinya juga. Itu zaman Kaskus tuh sebelum ada OLX, Tokopedia belum ada zaman dulu. Masih Kaskus. Nah, belinya dari situ ya? Ya, aslinya. Oke. Jadi dari Kaskus beli terus dikirim ke Samarinda tuh? Ya, pertama kali beli 3 ekor. 3 ekor? 3 ekor masih baby-baby. Oh ya, kenapa kok awal-awal beli langsung 3 tuh? Karena pas waktu itu kalau beli 3 dapat diskon. Oh, bukan karena kalau beli 3 dapat diskon. Jadi beli 3. Jadi masih ingat nggak geckonya apa? Normal. Oh, normal. Ya. Tiga-tiganya normal? Normal, head, Blizzard, Tramper, Patternless. Blizzard, Tramper, Patternless. Tapi pertama kali beli udah ngerti tentang head segala macam atau belum? Jadi cuma lihat visualnya aja. Sebenarnya bukan lihat visual, karena harganya murah. Oh, karena harganya aja. Jadi nggak peduli sama visualnya, bener ya? Oke. Awal-awal yang penting masih punya doang. Iya. Nah, dari yang awalnya 3 itu terus di-breed sendiri dari 3 ekor itu, yang normal itu atau gimana? Belum, kan itu belinya pas baby. Belinya pas baby ya? Ya, piara agak beberapa lama, tertarik pengen punya indukan.
Oh, udah tahu cara peliharanya kayak gimana. Ya. Akhirnya aku pengen punya indukan nih biar bisa nge-breed gitu ya. Pengen coba ternak kan. Oke. Akhirnya beli indukan lagi. sepasang. Oh, beli indukan Ya. sepasang. Beli indukan sepasang. Di Kaskus juga. Enggak. Dulu masih zaman BBM kan. Dari BBM. BBM ada teman di Balikpapan kan nggak terlalu jauh. Dia punya indukan sepasang, jadi saya ambil. Oh gitu, beli dari teman yang di Balikpapan. Iya bener. Oke. Terus dari sepasang yang dibeli itu berhasil di-breed? Gagal. Oh gagal juga. Nelornya Gimana di tuh cerita water gagalnya dish. tuh? Gimana? Nelornya di water dish. Oh, nelor Ya, di water gagal. dish. Oke. Nah, Setelah tapi habis itu kan masih ada kelas 2, kelas 3. Nah, itu masih berhasil. nggak ada. Jadi pas saya beli itu posisinya memang lagi bertelur. Oh, jadi beli Mungkin pas keadaan kayak gendong telur nih. Ya, pas sampai di saya mungkin itu plus terakhir. Oh, iya. Ya, Jadi ya sebenarnya agak sedih juga ya awal ya pelihara. bener. Mau nge-breed ternyata gagal. Gagal. Nah, terus kok masih lanjut? Setelah itu belajar kan, ada forum Reptile X. Oh iya, nah tapi kenapa kok waktu menghadapi kegagalan waktu nge-breed pertama tuh namanya yang pertama kan nggak banyak teman yang main di Samarinda. Tapi teman yang satu itu masih tetap main terus nggak? Yang di Samarinda yang beli dari Sekarang sudah Jakarta? Kenapa? Karena sudah nggak main lagi. Udah nggak main lagi. Tapi Iya. waktu dulu awal-awal breed ditemenin sama dia apa enggak juga? Enggak. Oh enggak juga ya. Jadi Cuma nge-breed pelihara 2 sendiri. ekor. Oh. Cuma Terus sekedar punya-punyaan. cari tahu tentang breed juga cari tahu sendiri gitu Saya ya. tahu sendiri. Nggak ada temen yang ngebimbing juga, yang ngajarin juga nggak ada bener. gitu ya. Ya. Tapi ya penasaran aja kenapa kok gagal gitu, coba lagi gitu ya. Penasaran, jadi coba lagi. Oh iya sampai ketemu Reptile X. Ya, sampai ketemu Reptile X. Oke, terus gimana tuh di Reptile X? Reptile X baca-baca kan. Baca-baca. Oh oke. Pelajarin cara-caranya. Jadi Reptile X itu semacam forum kayak Kaskus juga tapi khusus reptil ya. Ya, benar. Khusus reptil, jadi ada orang diskusi di sana, jualan juga bisa, lelang juga ada, zaman dulu gitu Ya, ya. benar. Oke, baca-baca di sana, terus praktekin ilmu dari sana. Ya, jadi setelah dari sana kan banyak orang nge-share foto-foto gecko. Oh di Reptile X. Nah, Oke. saya ketemu satu orang yang tiganya di Banjarmasin. Oh ya. Nah, saya pikir kan wah sama-sama Kalimantan nih. Masih terjangkau lah. Ya, saya hubungin dia. Kebetulan pas itu geckonya sudah bagus-bagus. Oh si orang yang Banjarmasin ini. Ya, udah Oke. bagus. Jadi saya chat. Ah. Ternyata orangnya baik banget. Oh pas di chat tuh welcome gitu Ya, ya. orangnya welcome banget. Oke. Itu masih ingat ya nama orangnya siapa tuh? Nama orangnya Koen. Koen ya. Nah ini kalau Koen mungkin suatu saat nonton video ini, nah ini masih ada jasanya Koen yang membuat Ya, Hansen bener. seperti ini sekarang nih di dalam dunia gecko nih. Ya. Oke, lanjut. Habis itu ketemu sama Koen, BBM. Habis itu tanya-tanya tuh. Nanya-nanya. Tapi Padahal sempat ketemuan nggak? nggak pernah. Oh, Awalnya nggak iya. pernah. Padahal saya nggak beli sama dia. Oh, tapi dikirim. Nggak beli sama dia, tapi saya nanya-nanya. Nggak pernah beli tapi banyak nanyanya. Iya. Tapi ya tetap orangnya welcome aja Dia gitu ya. merespon dengan baik banget. Wah, ya luar biasa Ya. tuh, luar biasa banget. Setelah itu, Oke. dia ada anakan gecko SATCT. SATCT. Saya tertarik. Oke. Tapi kan pas itu saya masih sekolah. Uang juga belum ada. Oh ya. Pas itu saya cuma bilang saya pengen. Oh ya. Tapi ntar ngumpulkan duit dulu. Waktu itu kalau boleh tahu kayak SATCT gitu biasanya harga berapa sih? Pas dulu itu masih baby, saya ambil 500.000 kalau nggak salah. Per ekor 500.000 ya. Iya. Jadi zaman dulu itu kan memang gecko belum terlalu beragam banget kayak sekarang ya. Terus kayak SATCT kalau apalagi bisa full CT itu udah mahal banget dan susah Mahal banget banget. dapetnya, Ya, iya kan. benar. Jadi kalau buat teman-teman yang dengerin, oh SATCT biasa, oh itu beda cerita karena sekarang udah yang nge-breed banyak banget ya kan. benar. Gitu. Jadi zaman dulu tuh perjuangan juga. Akhirnya gimana tuh kok cerita kalau saya pengen tapi belum ada duitnya, Ya, atau pengen, gimana tuh? belum ada duit. Dan saya kan juga belum punya ATM. Oh iya. Jadi kalau transfer harus nitip orang tua. Oke. Kan sama orang tua sering nggak dibolehin. Iya pasti, apalagi apaan, buat apaan Ya, beli kayak betul. ginian, iya. Akhirnya WN ini dia baik banget. Belum pernah ketemu,
Belum pernah ketemu, belum pernah beli juga. Iya bener, saya cuma ngomong gitu, dimintai alamat langsung dikirim. Oh ya? Iya. Wih gila. Hebat banget sih orang kayak gini sih. Iya. Padahal beli juga enggak, malah Iya, bener. nanya-nanya doang Cuma ya. nanya-nanya doang. Dia udah sharing ilmu gratis, gekonya dikirim padahal belum dibeli nih. Iya bener. Oke. Jadi pas gekonya sampai, belum saya transfer karena uangnya kan belum ada. Oh ya. Nah, sekitar mungkin ada sebulan baru saya transfer. Oh iya, sebulan setelah itu ya. Berarti Iya. dia ya anggapannya percaya aja gitu Iya ya. bener. Itu sih Percaya saya aja salutnya. Padahal kan nggak pernah ketemu. Iya nggak benar. pernah apa. Iya. Luar biasa banget sih. Tapi abis itu mulai berhasil breed itu dari indukan yang mana tuh pertamanya? Dari indukan yang KWN ini. Oh iya. Iya. Oh. Jadi kan saya beli kecil. Iya. Saya pelihara sampai dia gede. Sampai gede. Kebetulan yang saya beli itu jantan. Oh yang dibeli jantan. Oke. Jadi saya pelihara sampai gede, saya kawinkan sama geko yang telur gagal kemarin. Oh sama yang gitu geko yang Ya. gagal telur. Terus berhasil tuh. Berhasil. Oke. Pertama kali berhasil itu dari situ ya, ternak Ya ya. benar. Itu berapa tahun dari pelihara awal? Setahun ada nggak? Nggak sampai kayaknya. Nggak sampai setahun ya. Nggak sampai. Itu awal-awalnya tuh. Nah, bisa sampai ke sekarang nih. Sekarang ini bagi teman-teman yang belum kenal, kalau Koko Hansen ini, apalagi Borneo Exotic Pack juga, itu udah terkenal banget lah di dunia leopard gecko. Jadi dari gecko-gecko yang di selective breed itu juga bagus-bagus, bahkan sudah sampai diekspor juga, dan kontes pun langganan juara, bahkan yang sekarang ini dapat Grand Champion guys. Nah kita ini kepingin tahu nih, gimana ceritanya kok yang orang Samarinda yang jauh dari segala macam, temen geckonya juga nggak ada di Samarinda, tapi bisa betah main gecko dari yang 10-11 tahun lalu ya. Iya benar. 10-11 tahun lalu, sedangkan tuh banyak banget teman-teman kita di sini tuh yang sebenarnya masih berteman sama orang-orang gecko, tapi bosan sama geckonya. Iya benar. Jadi 2-3 tahun udah pensiun, udah bosen. Iya. Nah itu kan pasti ada sesuatu hal tuh yang membuat Ko Hansen tuh kok betah terus 11 tahun main gecko padahal nggak ada temennya. Ya temennya gecko itu doang kan. Bener. Nah itu ada cerita sendiri nggak? Ceritanya panjang banget sih. Nah diringkas lah, diringkas coba biar kita tahu ceritanya Ko Hansen tuh gimana. Jadi awal itu kalau jenuh udah pasti pernah jenuh. Pasti jenuh juga ya, Ya, dalam main tuh jenuh ya, bosen sumpek Jenuh, gitu ya. Awal main tuh jenuh. Setelah itu saya banyak coba reptil-reptil lain. Oh sempet nyoba-nyobain Ya, reptil lain, tapi itu ular. geckonya sempet stop juga. Enggak, gecko tetap ada, tetap dipelihara, Oh tapi buat selingan. tapi nggak fokus. Nah, Iya. pelihara ular, kadal, kayak biawak, segala macem. Oh oke. Gimana? Bearded Dragon gitu juga ya. Ya, semua yang macam-macam lah dulu dipelihara. Oke. Sampai saya ketemu teman saya, dia nasihati saya, kamu kalau cari hobi jangan yang macam-macam karena nggak bisa fokus. Oke, itu hobi tuh ya dia bilang. Ya, Oke, nah temennya ini pemain reptil juga atau bukan? ya pemain reptil juga. Oh, Senior reptil di Samarinda, tapi dia mainnya di ular retik. oh di retik. Ya, Oke, habis itu gimana tuh? Habis diomongin gitu. dia ngajarin saya, kamu harus hobi ini harus bisa menghasilkan. Oke. Setelah itu saya berpikir-pikir kan, karena yang sudah sukses di breedingnya gecko. Oh, untuk reptil-reptil yang baru-baru coba lainnya tuh belum ada yang di breed, cuman untuk hobi aja Ya, gitu ya. bener. Oke. Akhirnya saya putuskan untuk fokus di gecko. Oke, itu setelah diomongin itu proses berpikirnya tuh lama atau abis itu langsung mikir langsung diputuskan? Langsung. Oh, berarti cepet ya ngambil kesimpulannya ya. Berarti apa yang diomongin sama temennya tadi itu juga dipikirin baik-baik sama Ko Hansen Ya, ini. karena saya pikirkan masuk akal juga. Oke, ya benar. Mau ngabisin duit sampai kapan gitu ya. bener. Habis itu dijual reptil-reptil lainnya itu gimana? Fokusnya itu dalam artian seperti apa? Fokusnya dalam artian yang kita breeding, kita utamakan di gecko full. Oh, oke. Gecko ini yang paling diutamakan gitu ya. Ya, Tapi bener. reptil-reptil lainnya masih ada. Reptil lainnya untuk selingan-selingan. Paling kalau gecko kan bisa punya 20, 30. Reptil lain cuma punya satu-satu. Oke, gitu. buat hiburan aja Ya, lah ya.
Iya, iya. Nah, setelah itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun itu apakah ada target project tertentu? Saya harus bisa nyetak Gecko kayak gini nih. Kalau nggak dapat saya belum puas, terus di breed sampai kayak gini atau gimana tuh? Ada nggak tuh kayak gitu-gitu juga? Ya bener, ada juga begitu. Ada juga tuh? Ya, karena supaya kita nggak jenuh kan, karena kalau kita cuma sekedar piara, sekedar breeding, nggak ada target itu kan kita kayak berjalan tanpa arah kita. Betul. Nah, ada target yang sudah sampai tercapai nggak Gecko-nya kayak hasil breednya, sesuai banget nih sama yang aku inginkan kayak gitu? Sampai saat ini belum sih. Masih belum ya? Ya. Jadi sampai saat ini belum puas nih sebenarnya nih sama apa yang dihasilkan sekarang belum puas ya? Karena kan kita di Gecko ini kan semakin lama semakin berkembang. Iya, oke. Nah, jadi pandangan kita untuk Gecko impian pun semakin lama pasti semakin berubah. Kasih contoh. Kalau dulu impiannya tuh kayak gimana, kalau sekarang kayak gimana, bisa nggak? Perbandingan nih supaya kita bisa membayangkan keadaan di waktu itu sama sekarang tuh berubah. Ya. Itu kayak gimana? Kalau kayak dulu tuh misalnya pelihara Sunglow. Iya. Yang penting punya CT full aja udah top banget kan? Betul. Jadi ya impiannya kita punya Sunglow yang CT-nya full. Itu udah keren banget tuh. Di perjalanan pas mau dapat, pandangannya berubah. Sunglow harus agak merah dikit, harus agak oranye dikit dan CT full. Jadi kalau sekarang Sunglow harus ada merah-merahnya dikit. Ya, setelah kan awalnya Sunglow dengan CT full biasa. Iya, Sunglow yang penting CT-nya full, badannya mau kuning juga nggak masalah gitu ya. Setelah itu Sunglow-nya CT full dengan badan agak oranye kemerahan lah. Badannya oranye tapi CT-nya tetap full nih. Ya. Setelah itu pas sudah mau mencapai tujuan itu juga berubah lagi. CT-nya harus solid. Tapi solid. Nah, CT solid ini dalam artian kalau kita lihat dari atas CT-nya ini full padat atau sampai dibalik ke belakang pun juga full CT tuh. Kan ada yang sampai bolak-balik tuh. Bener. Nah, kalau yang menurut Kohansen solid itu kayak gimana tuh CT solid? Kalau pandangan dulu ya. Yang penting dari atas full itu sudah solid. Dari atas full. Nah, full itu solid itu nggak ada putihnya atau misalnya Sunglow nggak ada coklatnya juga? Harus full orange atau boleh ada coklatnya? Kalau sekedar full masih boleh ada coklat. Tapi kalau solid? Kalau solid harus full orange. Nggak boleh ada coklat. Ya, bener. Terus lanjut lagi. Tapi seiring berjalannya waktu kan, kalau sekarang yang namanya solid harus sampai ke bawah kan? Iya. Jadi di Gecko itu selalu berubah sih. Selalu berubah ya. Jadi kayak masih upgrade terus lah ya. Ya benar. Berkembang terus. Nah kalau sekarang nih yang dikembangin paling lama, yang dari dulu sampai sekarang tuh masih berlanjut terus nih, ada nggak line breed tertentu dari Kohansen sendiri nih? Yang paling lama ya? Yang paling lama. Yang paling lama. Dan masih dikembangin sampai sekarang nih, masih lanjut nih. Yang paling lama reverse stripe tuh. Nah itu dari gimana tuh awalnya tuh? Awalnya beli reverse tuh pertama ambil beberapa ekor. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Mungkin sekitar 2015 kayaknya. 2015 berarti udah ada 7 tahun ya? Iya. Oke. Beberapa ekor itu bentuknya sudah reverse? Udah reverse, cuma belum sampai ekor. Jadi badannya aja ada reverse type-nya, tapi ekornya nggak ada reverse type-nya? Ekornya belum. Atau enggak ada, tapi dia putus-putus. Itu reverse stripe albino atau non albino? Awal beli albino tuh, line tramper ya biasanya? Line tramper. Tiga ekor itu jantan 1, betina 2? Jantan 1, betina 2. Terus gimana? Saya breeding termasuk sukses karena anakannya reverse semua. Setelah itu tapi ada kendala. Nah kendalanya apa tuh Bang? Karena pas itu saya capek, jadi saya pakai kiper. Nah ternyata entah kipernya mungkin kurang paham, trouble di Gecko-nya. Jadi lebih dari setengah populasi Gecko sakit. Jangan lupa nonton part yang berikutnya karena bakalan jauh lebih seru lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Alasannya itu karena yang itu tadi,
tujuannya belum tercapai. Nah, tujuan breed atau duit?